Hai hai, 3 hari Sekdon Tes di Sepang udah selesai nih. Tahun ini, para test rider, 2 rookies, dan juga 2 pembalap Yamaha bisa menjalankan program tesnya selama 3 hari berturut-turut tanpa gangguan kondisi cuaca. Suhu di siang hari relatif stabil dan juga angin relatif tenang. Kalau di tahun-tahun sebelumnya hujan biasanya datang jam 3 sore, tapi di Sekdon Test tahun 2026 ini hujan hanya datang di hari ketiga 8 menit sebelum Sekdon Test berakhir. Jadi para tim benar-benar bisa memanfaatkan waktu Sekdon Test dengan baik untuk bisa memilah spare part yang mereka bawa untuk kemudian diuji oleh pembalap GP di Sepang Test. Kalau kita lihat dari luar, karena memang Sekdon Tes ini kita nggak boleh berada di pit lane, jadi memang kita nggak bisa ngelihat hal-hal yang terlalu mencolok dan detail dari Sekdon Tes ini. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ada beberapa poin yang menarik. Soal catatan waktu, Alex Espargaro dan Paul Espargaro benar-benar menonjol nih. Alex bahkan menjadi yang tercepat di hari pertama dan terakhir di Sekdon Tes ini. Dengan Paul Espargaro tak jauh di belakangnya. Fabio Quartararo juga sempat mencatatkan waktu tercepat ketiga di hari terakhir. Sementara di hari kedua, Jack Miller menjadi yang tercepat. Hal ini tentu menunjukkan semangat dari Yamaha yang saat ini telah beralih ke mesin V4 untuk bisa tampil lagi di depan. Dan kita juga lihat nih bahwa Fabio Quartararo terlihat menggunakan fairing dengan desain yang cukup berbeda. Bagian atasnya sedikit mengingatkan pada solusi terbaru Aprilia, sementara sisi fairing benar-benar baru menandakan bahwa Yamaha sedang agresif-agresifnya mengejar peningkatan performa aerodinamiknya. Dan sekarang kita balik ke Alex Espargaro dengan Hondanya. Ini cukup menarik banget karena kita tahu bahwa Honda di tahun ini udah nggak masuk lagi ke dalam konsensi grup D, melainkan telah naik menjadi grup C. Dan ini menunjukkan progres yang luar biasa, apalagi Alex bilang bahwa program testing mereka di tahun lalu itu benar-benar intens banget. Jadi sebenarnya ini benar-benar nunjukin bahwa Honda tuh ingin banget kembali lagi ke barisan depan. Dan kita juga bisa lihat Rocky Diego Moreira benar-benar bisa tampil nyaman banget di motor ini. Dan kalau kita ngomongin KTM di mana Paul Espargaro tampil epic berada di posisi kedua, itu juga kita lihat bahwa KTM menurunkan 3 pembalap penguji. Ada Paul Espargaro, Dani Pedrosa, dan juga Mika Kallio. Mika Kallio memang udah 3 tahun nih absen menunggangi motor MotoGP. Tapi sepertinya KTM memang membutuhkan 3 pembalap uji cobanya karena membawa banyak spare part baru yang harus disortir sebelum dites oleh pembalap GP di Sepang Test kali ini. Dan yang terlihat tuh adalah swing arm yang digunakan oleh Paul Espargaro. Konsepnya tuh benar-benar baru. Tapi selain itu perkembangan paling mencolok tuh datang dari Ducati. Mereka membawa fairing baru dengan bentuk depan yang lebih runcing seperti anak panah dan top wingnya tuh benar-benar besar banget. Jika kita perhatikan fairing sampingnya itu tuh terlihat sangat kompleks banget dan kayaknya sih ini untuk membuat udara panas benar-benar keluar dari motor sehingga nggak ngeganggu performa mesin. Belly pendaknya juga terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan GP25. Sepertinya ini untuk ngebantu saat di cornering nih. Piro sempat mencoba fairing baru tersebut tapi lebih sering terlihat menggunakan konfigurasi lama. Mungkin untuk perbandingan data nih. Satu hal lagi kita harus ngomongin Toprak Raska Tiloglu. Rocky kali ini nggak menunjukkan tampilan yang benar-benar wow seperti yang kita harapkan, tapi sebetulnya Toprak sendiri mengatakan bahwa motor memiliki potensi yang sangat baik. Cuma aja Toprak masih membutuhkan waktu untuk mengenal motor itu dan juga menyesuaikan gaya balapnya nih. Untuk kesimpulan catatan waktunya, memang Alex Espargaro dan Paul Espargaro 1 detik lebih cepat jika dibandingkan saat shakedown test tahun 2025. Begitu juga dengan Dani Pedrosa itu lebih cepat 0,6 detik. Tapi memang dari shakedown test ini kita belum bisa menyimpulkan apa-apa karena namanya juga shakedown test. Jadi yang mereka lakukan adalah untuk memilah dan memastikan bahwa material-material atau spare part yang mereka bawa sudah tersortir. Jadi tidak terlalu banyak yang akan dicoba oleh pembalap GP pada Sepang Test tanggal 3 sampai 5 Februari mendatang. Nah, kalau menurut teman-teman siapa yang bakal memberikan kejutan di Sepang Test kali ini? Boleh tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.